Inilah cara Islam memilih pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad. Di tengah suasana duka yang mendalam, kaum Ansyar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa yang akan memimpin umat. Mereka merasa memiliki peran besar dalam menjaga Islam dan mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon pemimpin. Kabar ini sampai kepada Umar bin Khattab. Bersama Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat muhajirin, mereka segera menuju Saqifah. Di sana, terjadilah musyawarah yang penuh ketegangan. Kaum Ansyar bahkan sempat mengusulkan, satu pemimpin dari kami dan satu dari kalian. Namun, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan bahwa kepemimpinan umat sebaiknya berada di tangan Quraisy. Sebagaimana yang mereka pahami dari Rasulullah, beliau lalu menawarkan dua nama, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun keduanya menolak, karena mereka sadar bahwa kepemimpinan adalah amanah yang sangat berat. Saat itulah, Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pertama. Ia berkata bahwa tidak ada yang lebih layak memimpin umat ini selain Abu Bakar, sahabat terdekat Rasulullah. Kaum Ansyar pun menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah itu, Umar bin Khattab membayat Abu Bakar dengan menjabat tangannya. Baiat itu pun diikuti oleh para sahabat yang hadir. Dan keesokan harinya, kaum muslimin secara resmi membayat Abu Bakar As-Siddiq di Masjid Nabawi sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Setelah kaum muslimin membayat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad, ujian besar langsung datang bertubi-tubi. Banyak kabilah Arab mulai membangkang. Sebagian murtad, sebagian mengikuti nabi-nabi palsu, dan sebagian lainnya masih mengaku muslim, namun menolak membayar zakat. Mereka ingin memisahkan antara salat dan zakat. Situasi ini membuat sebagian sahabat khawatir. Bahkan Umar bin Khattab sempat berpendapat agar mereka tidak langsung diperangi. Namun di tengah guncangan itu, Abu Bakar As-Siddiq berdiri dengan ketegasan yang luar biasa. Ia berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat. Demi Allah, jika mereka menahan dariku, walau hanya seutas tali yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah, niscaya akan aku perangi." Itulah bukti ketegasan Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam, dalam menjaga agama. Baginya, ini bukan sekadar soal harta. Ini adalah tentang ketaatan dan menjaga kemurnian ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Para sahabat pun setuju dan akan setia mengikuti Abu Bakar As-Siddiq selama itu ada di jalan kebenaran. Setelah wafatnya Rasulullah, Jazirah Arab dilanda gejolak besar. Banyak kabilah yang mulai goyah. Sebagian kembali murtad, sebagian lagi menolak membayar zakat, dan tak sedikit yang mengikuti nabi-nabi palsu. Dari sinilah pecah rangkaian peperangan yang dikenal sebagai Perang Riddah. Di tengah situasi genting itu, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama mengambil sikap tegas. Ia bertekad menjaga keutuhan Islam dan memerangi siapapun yang mencoba merusaknya. Untuk itu, ia menunjuk panglima terbaiknya, Khalid bin Walid, untuk memimpin pasukan. Salah satu ancaman besar datang dari Tulaihah Al-Asadi yang mengaku sebagai nabi dan berhasil mengumpulkan pasukan dari berbagai kabilah. Pertempuran pun tak terhindarkan. Kedua kubu saling berhadapan dengan semangat yang membara di medan perang. Bagi kaum muslimin, ini bukan sekadar pertempuran biasa. Mereka berjuang untuk mempertahankan ajaran Islam yang telah diwariskan Rasulullah. Khalid bin Walid dan para pasukan kaum muslimin terus bertempur tanpa ragu. Sementara di pihak lawan, keyakinan mulai goyah saat menghadapi keteguhan dan keberanian pasukan muslim. Hingga akhirnya, pasukan Tulaihah mulai terdesak dan tercerai-berai. Di tengah kekacauan itu, Tulaihah melarikan diri meninggalkan medan perang. Kemenangan pun berada di pihak kaum muslimin, menjadi salah satu titik penting dalam meredam gelombang kemurtadan di Jazirah Arab. Setelah perang selesai, sebagian dari mereka kembali bertobat. Meskipun mereka sempat menentang, mereka diterima kembali dan diampuni oleh para kaum muslimin.